Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassallallahu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak kelas 6 yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran fikih ya. Pada minggu kemarin kita sudah membahas bab tentang haji dan umroh. Sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya, bab 2, yaitu ihwal ibadah haji dan umroh. Perbedaan antara ibadah haji dan umroh. Ihwal ibadah haji kita bahas yang pertama, yaitu ihwal ibadah haji. Yang pertama, ibadah haji itu dilaksanakan di tanah suci Mekah ya, dan di bulan Zulhijjah serta dengan cara tertentu ya. Yang kedua, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan ibadah haji ini hukumnya wajib ya bagi yang mampu ya. Manis tato'a ilaihi sabila, barang siapa yang diberikan kemampuan harta, maka hendaklah dia beribadah haji. Yang ketiga, wajib dikerjakan satu kali seumur hidup oleh setiap muslim yang merdeka, berakal, balik, dan mampu. Bagi mereka yang berakal, balik, dan diberikan kelapangan harta, maka hendaknya mereka melaksanakan ibadah haji. Apabila dikerjakan lebih dari satu kali, maka ibadah haji yang kedua dan seterusnya bukan lagi wajib melainkan sunnah. Apabila kita telah melaksanakan ibadah haji yang pertama, maka apabila kita ingin melaksanakan ibadah haji lagi yang kedua, maka itu terhitung sunnah, begitu seterusnya. Suatu ketika Aqra bin Habis radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah haji itu wajib dikerjakan setiap tahun ataukah cukup sekali seumur hidup?" Rasul SAW menjawab, "Bal marratan wahidatan, faman zada fahuwa tatawwu'." Haji itu wajib satu kali saja. Adapun yang mengerjakannya lebih dari satu kali, maka itu terhitung sebagai ibadah sunnah. Sahih riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi haji yang pertama itu wajib, haji yang seterusnya itu sunnah. Yang kedua yaitu ihwal ibadah umroh. Mengenai hal ihwal ibadah umroh, yang pertama yaitu ibadah umroh dikerjakan hanya di Mekah dengan cara tertentu. Jadi ibadah umroh itu hanya dikerjakan di Mekah ya, tidak di Madinah. Tidak ke Madinah juga tidak, tapi hanya dikerjakan di Mekah. Yang kedua, ibadah umroh boleh dikerjakan kapan saja, tidak terikat oleh waktu. Jadi ibadah umroh ini boleh dikerjakan kapan saja ya, mau di bulan apa saja itu bebas. Nah itu dia waktu yang membedakan antara ibadah haji dan umroh. Kalau ibadah haji hanya boleh dikerjakan di bulan Zulhijjah. Makanya kenapa antrian haji itu begitu panjang ya, sampai 2000, dikabarkan sekarang sampai 2050. Itu dikarenakan karena haji cuma boleh dikerjakan di bulan Zulhijjah. Yang ketiga, ibadah umroh boleh dikerjakan berkali-kali dalam setahun. Nah, jadi umroh itu mau berapa saja itu boleh. Dan umroh ini hukumnya sunnah ya. Yang ketiga yaitu mikot zamani. Mikot zamani adalah batasan ya. Mikot itu artinya batasan. Mikot zamani batasan waktu. Memulai dan mengakhiri ibadah haji. Nah jadi ini ibadah haji itu ada mikot, namanya mikot zamani, yaitu kapan kita harus memulai dan mengakhiri ibadah haji. Ihram untuk ibadah haji dapat dimulai sejak awal bulan Syawal. Adapun amalan-amalan haji dimulai sejak tanggal 8 Zulhijjah sampai selesai hari tasyrik, yaitu 13 Zulhijjah. Jadi ihram untuk ibadah haji itu dapat dimulai sejak awal bulan Syawal. Jadi kita udah boleh melaksanakan ihram.
Adapun amalan-amalan haji kita mulai di tanggal 8 Zulhijjah sampai selesai hari tasyrik yaitu 13 Zulhijjah. Jadi dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju asyhurum ma'lumat." Haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Nah, dimaklumi berarti bulan Zulhijjah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhurul haji Syawalun wa Dzulqa'dah wa asyru min Dzulhijjah." Bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 hari tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah. Jadi bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 hari tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah. Sahih riwayat Bukhari. Jadi miqat zaman itu batasan waktu untuk memulai dan mengakhiri ibadah haji. Yang keempat terakhir yaitu miqat makani. Batasan tempat seseorang harus memulai pelaksanaan ihram dalam ibadah haji dan umroh. Jadi miqat zaman itu waktu, miqat zaman itu batasan waktu. Yang terakhir ini yaitu miqat makan itu batasan tempat. Nah, kita harus memulai dari mana? Nah, itu ada syariatnya ya. Miqat ini berbeda-beda tergantung dari daerah atau dari arah mana seorang datang. Miqat makani itu ada 5. Yang pertama ada namanya Yalamlam. Jadi bagi jamaah dari Yaman dan Indonesia maka miqatnya itu di Yalamlam. Yang kedua Bir Ali bagi jamaah dari Madinah. Yang ketiga ada namanya miqat makani Juhfah bagi jamaah dari Syria dan Mesir ya, dari negeri Syam ya. Juhfah itu dari negeri Syam. Yang keempat Zatul Irqin bagi jamaah dari Irak. Yang kelima Qarnul Manazil bagi jamaah dari Najd ya. Bagi jamaah yang tidak melewati miqat-miqat ini maka mereka memulai ihram dari tempat yang sejajar dengan salah satu miqat tersebut. Kan ada timur, barat, utara, selatan. Jadi kalau seandainya kita sebuah negara tidak ada di kelima ini maka dia tinggal melihat sejajar dengan mana letak miqatnya. Adapun bagi jamaah yang tinggal di daerah setelah miqat yaitu di antara miqat dan Mekah maka mereka mulai ihram dari rumah mereka masing-masing. Nah, jadi bagi seorang ya yang tinggal di Mekah ya atau miqatnya itu di Mekah maka dia memulai ihram dari rumah mereka masing-masing. Jadi yang pertama yaitu ada ihwal ibadah haji, yang kedua ada ihwal ibadah umroh, yang ketiga ada miqat zamani, yang terakhir ada miqat makani ya. Mungkin itu saja materi fikih kita pada hari ini ya. Dan untuk tugasnya silahkan dikerjakan evaluasi 1, 2, dan 3 ya. Dikerjakan evaluasi 1, 2, dan 3 ya. Dan untuk mengumpulkan tugasnya silahkan dikumpulkan dan diupload fotonya di link di deskripsi video ya. Jika kalian ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.